Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan hadis yang keempat. Sampailah kita di hadis yang kelima dari Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam An-Nawawi. Al-hadithul khamis, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kita baca hadisnya. An ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam urusan perkara kami ini yang tidak ada dasarnya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dari Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada dasarnya dalam urusan kami, maka itu juga tertolak. Artinya, barang siapa yang menganggap suatu ketaatan yang padahal itu bukan ketaatan, maka itu tertolak. Barang siapa yang menganggap suatu ibadah yang bukan itu ibadah, maka itu juga tertolak. Nah, para ulama mensyarahkan hadis ini, memberikan kita pemahaman bahwa kita bisa mengambil paham yang pertama, nahyul ibtida fid din idza kana la yuwafiqu syara'. Ada larangan untuk berbuat sesuatu yang baru di dalam urusan agama apabila sesuatu itu bertentangan atau tidak ada dasarnya dalam urusan agama, atau yang sering kita sebut dengan istilah bid'ah. Nah, apa kemudian pengertian bid'ah itu? Bid'ah itu artinya secara bahasa artinya sesuatu yang baru. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Allah melakukan bid'ah. Allah melakukan bid'ah, menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Nah, itu arti bid'ah secara bahasa. Sedangkan bid'ah yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah bid'ah yang secara syarak. Bid'ah secara syariat artinya sesuatu amalan atau sesuatu perbuatan yang sebelumnya tidak ada dasarnya dari Al-Quran maupun hadis, atau tidak ada isyarat yang membolehkan dari Al-Quran dan hadis, maka itu disebut dengan bid'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat, dan bid'ah yang sesat itu tempatnya di neraka. Nah, jadi bid'ah yang dimaksudkan membuat seseorang itu masuk neraka adalah bid'ah yang sesat. Apakah semua kemudian bid'ah itu sesat?
Nah, di sini para ulama kemudian membahas kata kullun di kata yang disampaikan dalam hadis itu dibahas oleh ulama merupakan sigat yang umum. Karena itu merupakan sigat yang umum, maka kemasukan yang namanya dalil takhsis atau perlu dikhususkan. Sehingga para ulama mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, artinya ada juga bid'ah yang tidak sesat. Oleh karena itu, Imam Syafi'i termasuk membagi bid'ah. Ada yang dikatakan dengan bid'ah hasanah, ada juga dikatakan bid'ah dhalalah, ada juga dikatakan bid'ah makruhah, bahkan ada juga bid'ah yang wajib. Contoh misalnya, bid'ah waktu itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang laki-laki berjemur di terik bawah matahari dan tidak mau berteduh dan tidak mau juga minum. Kemudian dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa laki-laki itu melakukan perbuatan itu? Dijawab, wahai Rasul, laki-laki ini bernazar. Katanya dia berjemur, kemudian tidak mau berteduh, tidak mau minum, dan dalam keadaan berpuasa menganggap supaya puasanya itu mendapat pahala lebih banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh, suruh dia berteduh dan melanjutkan puasanya. Puasa itu ibadah, sedangkan berjemur dan tidak mau berteduh itu bukan termasuk dalam ajaran agama. Nah, itu termasuk bid'ah. Misalkan lagi, di zaman Imam Ali ada seseorang yang melakukan taswib di saat azan Isya. Melakukan taswib di azan Isya, as-salatu khairum minan naum. Padahal itu tidak pernah ada dasarnya dan tidak ada diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Maka kata Imam Ali, akhriju hadzal mubtadi', keluarkan orang yang berbuat bid'ah ini. Karena taswib itu hanya ada di sholat subuh. Nah, itu juga termasuk bid'ah. Misalkan lagi bid'ah, contohnya adalah mandi kembang di saat orang hamil. Apabila dia berkeyakinan apabila kalau tidak mandi ini akan mengakibatkan anaknya begini-begini, nah ini termasuk bid'ah yang tercela. Tapi kalau sekedar mandi dan tidak meyakini yang lain-lain itu, maka boleh-boleh saja orang mandi. Dengan syarat dia tidak berkeyakinan dengan mandi ini ada efek-efeknya. Nah itu bid'ah-bid'ah yang tercela. Kemudian ada juga bid'ah yang dikatakan bid'ah tapi termasuk dengan bid'ah hasanah. Contohnya misalnya dahulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab itu sholat tarawih menjadi 20 rakaat dan dilakukan berjamaah di masjid. Padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Sayyidina Umar, ini merupakan nikmatul bid'ah hadhihi. Inilah bid'ah yang paling bagus, nikmat bid'ah yang paling nikmat. Nah, itu artinya ada juga yang disebut dengan bid'ah hasanah kalau dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, atau ada isyarat yang membolehkan itu dilakukan dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu bid'ah hasanah namanya. Contoh lagi yang lain yang disebut dengan bid'ah hasanah, yaitu azan 2 kali di hari Jumat. Ini tidak pernah dilaksanakan di zaman Rasulullah, tidak dikenal di zaman Rasulullah, tidak dikenal di zaman Abu Bakar, tidak juga dikenal di zaman Umar.
ini baru dibuat ketika di zaman Utsman bin Affan. Nah, ini juga termasuk bid'ah hasanah namanya. Contoh lagi, seperti merayakan maulid. Di dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, maulid ini termasuk bid'ah hasanah. Asalkan tidak bertentangan ketika melakukan perayaan itu, tidak bertentangan perbuatan perayaan itu dengan Al-Quran dan juga hadis. Isi maulid, orang baca Al-Quran, orang membaca hadis, membacakan sirah nabawiyah, kumpul-kumpul di masjid, berzikir. Itu semua tidak ada larangan dalam Al-Quran dan juga hadis. Tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, sehingga maulid ini dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah merupakan bid'ah yang baik. Asalkan dananya dari dana yang halal, tidak bercampur baur laki-laki dan juga dengan perempuan. Tapi kalau sudah dananya dana yang haram, kemudian di situ bercampur baur, ikhtilat laki-laki dan perempuan, maka itulah juga bid'ah tercela namanya. Nah itu. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i pernah berkata, "Ma uhditha wa khalafa kitaban aw sunnatan aw ijma'an aw atharan fa huwal bid'atud dhallah. Wa ma uhditha bil khair wa lam yukhalif syai'an min dzalika fa huwa bid'atul mahmudah." Sesuatu yang diadakan kemudian dia bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, atau bertentangan dengan ijma' atau azhar, maka itu termasuk bid'ah yang sesat. Dan sesuatu yang diadakan bahwa sesuatu itu baik dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ijma' atau azhar, maka itu disebut dengan bid'ah yang mahmudah. Nah itu pengertian bid'ah yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima ini. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita juga bisa mengambil paham, yaitu kita bisa mengambil paham bahwa perbuatan yang dianggap mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi itu tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu tertolak. Ada orang mau mendekat kepada Allah, tapi tidak pernah diajarkan, tidak ada dasar Al-Quran dan hadisnya, maka perbuatan itu tertolak. Kemudian kita juga bisa mengambil paham bahwa amalan-amalan yang soleh tetapi tidak dikerjakan atas jalan yang diperintahkan, maka itu batil, walaupun hal itu bagus. Misalnya berpuasa di hari raya Idul Fitri, itu puasanya perbuatan yang bagus, tapi tidak sejalan dengan aturan agama, maka itu juga tidak sah, batil dia. Atau sholat sunnah mutlak di waktu-waktu yang diharamkan untuk sholat, maka itu juga bertentangan dengan aturan agama, artinya tertolak, tidak sah. Nah itu hal-hal yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima ini. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam urusan kami ini dan tidak ada dasarnya, maka hal itu tertolak. Nah itu. Nah inilah yang bisa kita ambil dari hadis yang kelima ini. Kemudian selanjutnya kita akan sampai di hadis yang keenam. Demikian. Allah Subhanahu wa taala alam. Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.